Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Saada dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita selalu sehat, walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya anak-anak. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah juga hari ini kalian hadir semua. Tetap semangat ya anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Pembelajaran kita hari ini masuk bab 2 ya anak-anak, yaitu tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi anak-anak? Nah, teks eksplanasi merupakan sebuah karangan berisi penjelasan secara lengkap yang membahas suatu topik yang berhubungan dengan peristiwa atau fenomena. Nah, di sini fenomena tersebut terbagi menjadi dua, yaitu ada fenomena alam dan fenomena sosial. Fenomena alam merupakan suatu peristiwa yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Contohnya gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, dan lain-lain. Sedangkan fenomena sosial merupakan kondisi di mana manusia menganggap segala yang sedang dialaminya merupakan sebuah kebenaran yang bersifat absolut. Misalnya, pengangguran, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan lain sebagainya. Perlu diketahui anak-anak bahwa teks eksplanasi sekilas hampir sama dengan teks prosedur. Akan tetapi di antara kedua teks tersebut memiliki perbedaan. Teks eksplanasi menjelaskan bagaimana proses terjadinya sesuatu, sedangkan teks prosedur menjelaskan bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. Nah, itu yang perlu diketahui dalam teks eksplanasi dan teks prosedur, ada perbedaannya. Sedangkan tujuan pembuatan teks eksplanasi yaitu ada 3. Yang pertama, memberikan penjelasan mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi kepada orang lain. Yang kedua, memberikan penjelasan mengenai sebab akibat terjadinya suatu fenomena atau peristiwa. Yang ketiga, memberikan penjelasan mengenai dampak dari suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi. B. Mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu suatu paragraf yang menjadi inti atau menjadi pembuka dalam suatu bacaan. Yang kedua, urutan sebab dan akibat, yaitu mengenai uraian tentang apa yang telah terjadi atau peristiwa yang telah terjadi. 3. Interpretasi, yaitu suatu paragraf yang berisikan mengenai kesimpulan apa yang terjadi. Nah, itu tadi struktur dari teks eksplanasi ya anak-anak. C. Menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, kebahasaan teks eksplanasi terdiri dari 4. Yang pertama, menggunakan kata ilmiah. Nah, di sini seperti pelajaran sains yang meneliti sebuah kupu-kupu yang berawal dari kepompong. Yang kedua, menggunakan konjungsi waktu. Seperti sehingga, kemudian, bila, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bersifat benar adanya. Nah, di sini beritanya harus fakta sesuai dengan yang terjadi. Yang keempat, menggunakan kalimat pasif. Adapun pola pengembangan teks eksplanasi yaitu ada 2. Yang pertama, pola pengembangan sebab akibat adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan fakta khusus yang menjadi sebab dan sampai pada simpulan yang menjadi akibatnya. Yang kedua, ada pola pengembangan proses adalah suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menghasilkan sesuatu dari suatu kejadian atau peristiwa. Nah, pembelajaran kita sampai di sini dulu ya anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bisa kamu pahami dan dapat dipelajari dan bermanfaat. Dan dapat juga kamu simpulkan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.